الحمد لله بدين الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد بشهادة البشر في مآسهم ومعادهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحبيب الذي ترجى شفاعته، والنبينا الآمر النهي فلا أحد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم، نافي البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه الطاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح الكلام، شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح السلام، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الغرب محبوب عند رب المشرق والمغرب. يا أيها المستاقون فيا أيها المحبون لروح جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda-tanda orang-orang yang beriman. Di antara banyaknya tanda-tanda orang yang beriman, beda dengan dikatakan ya ayyuhal muslimun, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri daripada takwa adalah bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Maka nikmat tersebut tidaklah bisa kita hitung dengan alat secanggih apapun. Maka wajiblah bagi kita sebagai hambanya bersyukur. Kalau perlu kita lakukan setiap menit dan setiap detik atas nikmat Allah. Syukur kepada Allah yang besar adalah dijadikan daripada kita kaum muslimin. Syukur kepada Allah yang besar di antara kaum muslimin kita dijadikan min ummati Muhammad, dijadikan sebagai umatnya Nabi kesayangan, Nabi yang paling mulia di antara 124.000 Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sangat-sangat bersyukur. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara mengaplikasikan tanda syukur kepada Allah atas menjadi umat Nabi Muhammad, maka seyogyanya bagi kita mewajibkan atau menyunahkan bagi diri kita sendiri pembacaan selawat dan salam kita haturkan kepada manusia mulia. Apapun yang disandingkan kepada beliau menjadi mulia, manusia disandingkan kepada beliau menjadi manusia. Orang-orang kafir Quraisy dekat dengan beliau sehingga mengikuti apa yang diajarkan menjadi mulia, sehingga Allah angkat menjadi 4 orang sahabat yang terkenal dan Allah tuangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jangankan manusia, benda menempel kepada dirinya menjadi mulia, terlebih-lebih kita umatnya menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat. Maka wajib bagi kita mengucapkan salawat dan salam kita haturkan kepada manusia mulia yang dididik dari zat yang maha mulia, nurnya cahaya daripada ruhnya, ruh yang berbeda dari seluruh makhluk, menjadi ruh yang paling mulia, jisimnya, jasadnya menjadi jasad yang mulia, kulitnya menjadi kulit yang paling mulia, wajahnya menjadi wajah yang paling indah, wangi tubuhnya, keringatnya menjadi wangi tubuh keringat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melawan kita manusia biasa, dibandingkan dengan 124.000 nabi,
Muhammad yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu riwayat di dalam kitab diceritakan tatkala Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Tidak lama itu Nabi menemui ajalnya. Sebelum Nabi wafat, turun malaikat Jibril ke sanding Nabi Muhammad SAW. Yang perlu dicatat bagi kita di padang merah ini, garis merah ini, Sayyidina Jibril tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata Muhammad. Tidak pernah. Kalaupun pernah, itu ada satu cerita menceritakan tentang dialognya Sayyidina Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Jibril selalu memanggil, ya Khalili, wahai kekasihku, ya Habibi, wahai kecintaanku, ya Ashrafal Khalqi, wahai manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Jibril sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu peristiwa dimanapun yang meneteskan air mata malaikat ciptaan Allah yang tidak punya hawa nafsu meneteskan air mata dalam satu sejarah Islam. Namun malaikat Jibril pernah meneteskan air mata ketika ditinggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa bi ummati al-an, lalu bagaimana dengan umat yang sekarang diceritakan tentang piluhnya perjuangan, tidak pernah meneteskan air mata. Satu tetes air mata yang kita keluarkan untuk Rasulullah sanggup memadamkan seluruh api neraka yang siap membakar kita karena jatuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit ditanya, wahai Jibril, na'am ya Khalili, kalau setelah sepeninggalanku apabila aku telah tiada, apakah engkau masih turun ke dalam dunia ini? Wahai kekasihku ya Jibril, na'am ya Rasul, saya masih turun. Cuman turun saya berbeda saat saya berada denganmu atau seada dirimu di dunia ini ketika nanti engkau telah tiada. Apa tugasmu wahai Jibril? Kalau aku datang semasa kehidupanmu membawa rahmat dari Allah untuk engkau, untuk seluruh alam dunia ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhal muslimun, Allah berkata dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad terkecuali membawa rahmat atas alam ini. Masya Allah, seluruhnya mendapatkan rahmat. Muslim, kafir, binatang, tumbuhan, bangsa jin, seluruhnya dapat rahmat. Tapi nanti setelah sepeninggalanmu wahai kekasihku, aku datang membawa 10 mutiara, lalu aku datang kembali mengambil 10 mutiara. Apa itu Jibril 10 mutiara yang akan kau kembalikan kepada Allah atau kau ambil kembali dalam dunia ini? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, yang pertama adalah al-arfa'ul barakah minal ard. Yang pertama aku mengambil keberkahan setelah engkau tiada, maka aku datang ke dalam dunia ini yang pertama kali aku mengangkat keberkahan yang pernah Allah turunkan ke dalam dunia ini. Aku angkat kembali, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sepeninggalan Nabi Muhammad, keberkahan di dalam dunia ini mulai terangkat sedikit demi sedikit, saudara-saudara. Coba kalau kita lihat, kita hitung dulu, kalau tahun-tahun dulu, tahun 80-an, subuh masih panjang rasanya, saudara-saudara. Setelah sholat subuh masih panjang, masih terdengar orang-orang zikir, masih terdengar orang-orang wirid, masih terdengar semuanya tadarus daripada Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Matahari juga rasanya enggan ketika mendengar pada di masjid, di speaker-speaker musola, di rumah-rumah mendengarkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Seakan-akan matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar lebih cepat. Biarlah dalam keadaan redup. Tapi saat ini kita saksikan, saudara-saudara, setelah sholat subuh matahari seakan-akan ingin buru-buru keluar. Sebagian ulama mengatakan inilah yang tampak kita sadari ciri-ciri daripada keberkahannya. Terus apalagi wahai Jibril? Arfa'ul mahabba fi qulubil akharib.
dadanya. Diangkatnya daripada rasa cinta di antara akharib, di antara para keluarga, di antara para saudara-saudara. Berapa banyak saat ini ketika orang tua meninggal dunia, ayah meninggal dunia, tanah masih merah, anak, kakak, adik berebut warisan. Bahkan tidak kurang banyak terjadi saudara-saudara pembunuhan, perkelahian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lagi rasa mahabbah. Salah satu gagasan ulama ketika masuk bulan Rabiul Awal, berbondong-bondong umat Islam yang merayakan Maulid Nabi, mengadakan Maulid Nabi sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Karena Allah turunkan yang namanya juru selamat yang asli, saudara-saudara. Seorang pemimpin yang tidak pernah memikirkan perutnya sendiri, seorang pemimpin yang selalu memikirkan umatnya. Dikala datang ajalnya mengatakan ummati, ummati. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ketika trompet sesekala berbunyi, bermunculan manusia-manusia daripada kubur. Setelah hari kiamat, yang pertama dibangkitkan dari kuburnya adalah Sayyidina Muhammad. Ketika bangkit Sayyidina Muhammad di atas kuburnya, lalu turun malaikat Jibril. Yang pertama terlontar dalam lidahnya ucapannya, ya Jibril, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Tidak ditanya ya Jibril, aina ahli baiti, wa aina zawjati, di mana keluargaku, di mana istriku, di mana anak perempuanku Fatimah yang kucintai. Tidak. Tapi yang ditanya, ya ummati, umatku. Kenapa saudara-saudara? Banyak perayaan-perayaan yang kita anggap bagus, contoh keberkahan sudah hilang di dalam diri kita, hilang daripada keluarga kita. Ketika kita mengadakan resepsi pernikahan, saudara-saudara, pagi kita panggil ulama, kita panggil kiai, ustaz. Ketika ijab qabul sudah terlaksana, kita berbondong-bondong ramai mengucapkan barakallah. Lalu kita minta ulama untuk mendoakan. Didoanya Allahumma alif bainahuma kama Adam wal Hawa Yusuf wa Sulaikha Sayyidina Muhammad. 3 nabi diikutkan agar kehidupan rumah tangganya sakinah mawaddah seperti para nabi. Diikutkan kepada Nabi Adam dan istrinya supaya cinta sejoli seumur semati, saudara-saudara. Diikutkan Nabi Yusuf agar istri selalu memandang wajah suaminya seperti Nabi Yusuf. Diikutkan dengan Sayyidina Muhammad agar hidup rumah tangga kisah cintanya dalam kehidupan ini mengarungi kehidupan ini seperti Sayyidina Muhammad dan Khadijah Kubra. Tapi sayang ketika ada berdiri, tapi sayang ketika panggung pengantin berdiri, lalu pada tamu-tamu mengucapkan selamat, lupa kita akan hukum Allah. Kita persiapkan biduan-biduan wanita yang haram disaksikan dengan pakaian-pakaian yang ketat, saudara-saudara, menyanyi di depan yang bukan mahramnya. Paginya didoakan oleh para ulama, malam atau siang atau sorenya lupa akan sholat, saudara-saudara. Mereka asik berpesta ria. Jangan salahkan kehidupan anak rumah tangga, anak-anak kita, bahkan rumah tangga kita setahun 2 tahun ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, seluruh kata-kata keji keluar, saudara-saudara, yang tidak pantas dari mulut istri, tidak pantas dari mulut suami, bahkan nama-nama binatang keluar, saudara-saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diangkat arfa'ul mahabbah minal aqarib. Jangankan kepada saudara sendiri, kepada istri, kepada suami berani mencaci maki, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah ada dalam setiap perayaan Maulid Nabi mengharapkan keberkahan keridhaan dari Allah sebagai pujian syukur yang besar kepada Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Jangankan di yaumil mahsyar, di alam kubur tidak ada yang bisa membantu kita, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa membantu kita. Siapapun yang punya kekuatan semasa hidup tidak akan mampu. Di yaumil mahsyar seluruh orang berbondong-bondong, dari umat Nabi Adam sehingga manusia terakhir, berbondong-bondong lari minta keselamatan. Pintu muara hanya satu, kepada Sayyidina Muhammad. Maka dari itu ulama mengatakan, bahkan asar sahabat mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah.
Waqal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang mendermakan, menginfakkan 1 dirham untuk terlaksananya pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seorang sahabat berani dengan tegas mengatakan seperti itu, wa kaifa nabiyyuka Muhammad wa kaifa Muhammadur Rasulullah, apakah Nabi Muhammad tidak bisa menolong kalian di dalam surga? Lalu Nabi Muhammad menjamin kul ummati yadkhulul jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah kita berpikir seorang pemimpin dunia akan sanggup menolong kita, keadaan di dunia dan keadaan di akhirat, saudara-saudara? Tidak ada. Tidak ada manusia yang wajahnya indah melebihi bulan purnama, manusia yang keringatnya wangi. Masyaallah muslimin rahimahullah, bisa kita buktikan, saudara. Coba praktekkan, jangan 3 hari jangan mandi, apakah tetap wangi tubuh kita? Laisa bi Muhammadin, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Keringatnya lebih wangi ketimbang minyak kasturi yang Allah siramkan di dalam surga. Karena minyak kasturi yang ada di surga terbuat min nuri Muhammad. Keringatnya wangi. Andai kata Nabi Muhammad berdiri di podium ini, maka wallahi seluruh yang ada di masjid ini sampai lantai yang paling bawah akan mencium aroma wangi daripada mulutnya, aroma wangi daripada tubuhnya. Asyik memandang wajahnya, senyumnya yang berbinar-binar merontokkan hati, menambahkan mahabbah. Apakah kita tidak rindu kepada beliau? Kalau Allah saja menyatakan rindu kepada Nabi Muhammad, salah satu penjelasan Allah dalam rindu Nabi Muhammad, mengundang Nabi Muhammad untuk berjumpa Allah dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Mengkaji terjadi perkataan at-tahiyyatul, saling saut-sautan antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya yang indah, gagah perkasa, kata-katanya yang indah, senyumnya yang menawan. Apakah kita tidak rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah banyak keberkahan. Yang terakhir yang akan saya sampaikan, arfa'ul haya minan nisa, diangkatnya rasa malu daripada seluruh bangsa wanita. Ini Nabi yang mengatakan, diangkatnya rasa malu. Sekarang zaman sekarang lebih parah lagi, kita saksikan, saudara-saudara, mereka tidak punya rasa malu. Mereka mengumbar aurat mereka, mereka bangga dengan perzinahan mereka, mereka bangga dengan segala-galanya, saudara-saudara. Yang daripada makar kepada Allah Subhanahu wa taala, arfa'ul hayya minan nisa. Perhatikan anak istri kita, saudara-saudara. Jangan sampai nanti kita lenggang masuk ke dalam surga. Ketika di pintu surga, malaikat memanggil kita, ditarik kembali. Lalu Allah bertanya, apakah ini istrimu? Apakah ini anakmu? Naam. Istri menjawab, ya Allah, ini suamiku dulu kehidupan dunia orang baik, rajin ibadah, pergi kemanapun majelis, duduk di majelis taklim. Tapi sayang ya Allah, ketika kami berbuat maksiat, dia diam saja. Anaknya mengatakan, benar ya Allah, ketika aku bermaksiat, aku tidak sholat, aku tidak puasa, ayahku hanya diam. Dia asik dengan sendirinya beribadah hanya kepada Engkau. Dia tidak memarahi. Padahal Nabi sudah mengatakan, apabila tidak ibadah, maka seorang ayah wajib memukul anaknya. Bahkan dalam suatu ulama mengatakan, istri tidak sholat berarti kita merawat binatang, wajib dicerai, saudara-saudara. Karena apa? Karena dampaknya istri dan anak kita menyeret kita ke dalam lubang api neraka. Allah bertanya, benar ini anak dan istri? Na'am ya Rasul. Allah mengatakan, wahai malaikat, lemparkan orang tua ini, ayah ini berserta istri dan anaknya masuk ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah selalu melimpahkan rahmatnya khusus bagi kita kaum muslimin. Terlebih-lebih daripada saudara-saudara kita yang mengalami bencana musibah. Tapi bencana terbesar bagi negara ini, min ummati Muhammad,
la yarju ilal masjid, la ja'a ilal masjid, tidak mengerjakan sholat, tidak melaksanakan tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah terbesar, dan musibah terbesar pada diri kita adalah anak dan istri tidak pernah ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirul azim lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqraran liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdi wa shifaiha wa nuril absari wa hadiyah wa arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas taqullaha fi ma'mar wa antahu amanahu anhu wa hadar wa ilamu anna Allah amarakum bi amrin madafi bi nafsi wa sana bi malaikatil mustabbihati bi sifat wa la ta'ala muhammiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'adim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhidarain, khususan wal rafiq sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa as-Sadiq al-Masduq sayyidina Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain sayyidina Utsman zin-nurain wa ala ibn ammihi al-Ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib sayyidina Syarifain sayyidina sabab ahli ad-darain Abi Abdullah wa Abi Muhammad al-Husain wa fadl ala an-nas sayyidina Hamzah wal Abbas wa baqiyati wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumin wa alaina ma huwa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qul Allahumma salamata min al-hujjati wal qisas wal musafirina fi bahrika min ummati Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb wa li walidina. Allahumma irfa' darajatina wa darajatuhum ila ilayhin bi jawri an-nabiy wa siddiqi wa shuhada'i wa salihin waj'alna fi ibadika salihin wa azwajina wa zurriyatina wa auladina wa bintina wa jiranina wa ashabina wa talamina fi ibadika salihin bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yuzkurkum washkuruhu 'ala ma yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat. Allahu akbar.